bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Nah, perlu sudah tahu yang jadi saat ini baru selama kira-kira 2 tahun. Ini selama 2 tahun ini kita mengalami namanya itu pandemi, yaitu corona. Nah, tahun lalu saya sudah beritahu bahwa tahun ini 2022 kita semua akan belajar normal. Artinya kita nanti arahnya itu untuk kembali normal. Nah, kita berdoa tahun ini saya berkata pada saudara bahwa tahun lalu sudah saya beritahu 2021 nanti 2022 kita semua belajar normal. Jadi kita saat ini menuju untuk normal. Nah, tetapi kita semua akan berdampingan dengan corona. Jadi perlu tahu, tahun ini kita belajar normal, artinya kita semua akan menuju ke tempat normal. Nah, dan ingat, kita ini akan berdampingan dengan corona ini. Dan corona itu nanti kasusnya menjadi kasus flu biasa. Tetap mutasinya 5 tahun. Akan mutasi terus sampai 5 tahun. Tapi kasusnya menjadi kasus flu biasa. Puncaknya di situ. Nah, jadi saudara tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu Elohim punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka orang-orang yang mengasihi Dia dan percaya di dalam namanya. Dan ingat saudara, dan dari tahun lalu saya memberitahu pada semuanya bahwa tahun 2022 kita semua akan mengalami inflasi. Artinya harga-harga akan naik semua. Nah, harga-harga akan naik dan inflasi itu selama 5 tahun. Jadi kita semua akan mengalami dan 5 tahun akan ada inflasi. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya sudah memberitahu berulang-ulang ya, bahwa kondisi seperti itu hanya ada 2 yang paling aman, yaitu pertama adalah tanah dan yang kedua adalah emas. Ingat ya, tanah dan emas. Nah, yang ketiga kawan saya beritahu yaitu US dollar, karena dolar Amerika diakui seluruh dunia. Nah, tetapi tetap yang paling aman adalah tanah dan emas. Nah, ingat pada waktu terjadi pemotongan uang berapa puluh tahun yang lalu, yang selamat adalah yang memegang barang dan tanah dan emas. Ingat, karena berapa puluh tahun yang lalu, mungkin saya belum lahir, atau saya masih kecil atau masih remaja, pernah terjadi pemotongan uang. Dan pada waktu pemotongan uang, itu ayah saya memberitahu yang selamat itu adalah yang memegang emas, tanah, barang. Ingat saudara. Jadi saudara, tahun ini selama 5 tahun kita akan inflasi. Makanya dari berapa tahun yang lalu saya selalu beritahu emas dan tanah. Karena apa? Karena ayah saya sebelum meninggal, dia cerita, pada waktu zaman Presiden Soekarno, itu pernah terjadi yang namanya itu pemotongan uang. Dan yang selamat adalah yang memegang emas, tanah, itu. Nah, barang. Dia cerita sama saya, kalau tidak salah zaman Presiden Soekarno, itu pernah terjadi Sanering. Dan yang selamat itu. Nah, tahun ini kita akan inflasi selama 5 tahun. Jadi inflasi 5 tahun, kita perhatiin. Beberapa hari yang lalu saya sudah beritahu, minyak goreng naik. Setelah minyak goreng, nanti yang kedua, yaitu apa? Garam. Kenapa? Karena kita banyak masih import garam. Yang ketiga, naik apa lagi setelah garam? Gula. Setelah gula naik apa lagi? Yang keempat, beras, saudara.
Nah, yang kelima apa? Bawang merah, bawang putih. Saudara. Karena masih banyak import bawang putih. Jadi ingat, saudara. Dan kita tahu saat ini semua sudah naik. Yang berhubungan dengan metal, berhubungan apa, naik semua. Dan itu ingat, saudara. Tapi Tuhan akan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Tuhan akan pelihara kita di tengah-tengah kesulitan. Karena apa? Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara bagi mereka, orang-orang yang mengasihi dan yang percaya Dia. Jadi saudara tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Dan saya sudah memberitahu pada saudara 2 tahun yang lalu bahwa semua harus berkebun, ketahanan pangan. Betul? Nah, semua berkebun ketahanan pangan. Yang tidak punya lahan yang luas, hanya tinggal di kos-kosan atau rumah kontrakan, pakai polybag. Nanam bayam, nanam kangkung, nanam cabai. Pokoknya semua dikaryakan, berkebun. Ingat, ketahanan pangan. Saudara. Nah, karena apa? 5 tahun ini, saudara. Apalagi sekarang ada perang Rusia dengan Ukraina. Itu pengaruh semua. Nah, jadi saudara, kita percaya bahwa Tuhan pasti membela, melawat, menyertai, menolong kita semua. Dan memelihara kita. Karena anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Amin. Nah, kita akan tanya jawab langsung Pastor Joy. Baik, silakan saudara kalau ada yang mau nanya sesuatu. Asik. Ngobrol-ngobrol Pastor Joy biar enak. Nah, kalau Pak Daud enak kalau saudara banyak ngobrolnya. Ayo, siapa yang mau nanya silakan, boleh langsung nyalakan mic-nya, langsung Anda lemparkan pertanyaan, saudara. Sekarang udah pada naik semua ya Pastor Joy. Gimana Pak? Barang-barang harga-harga udah pada naik semua ya. Iya. Yang paling kasihan minyak sekarang sampai orang mau kawin katanya sekarang mas kawinnya minyak gorengnya cukup deh. Ya ini kan semua barang-barang ini udah pada naik ke Pastor Joy. Silakan saudara, siapa yang mau nanya? Ibu Maria, CIMB, silakan Bu. Selamat sore Pak, Shalom. Saya mau nanya Pak, kondisi bahwa harus simpan emas dan tanah, itu bagaimana dengan sistem cashless yang akan dilakukan oleh elit global nih Pak? Bahkan Bank Indonesia dan OJK sudah menerapkan bahwa Indonesia 2025 itu sudah semuanya Pak. Sedangkan itu nanti emas dan perak pun juga akhirnya ya, gimana kalau kita mau memakai uangnya, dananya gitu loh Pak, dengan sistem itu. Ya, terima kasih semua Pak. itu akan kembali ke dasar. Semua akan kembali ke dasar. Ingat, pertama itu emas. Emas itu standar dunia, betul? Dan kalau kita mau jual kan lebih cepat emas, betul? Dan itu paling aman. Nah, jadi walaupun nanti elit global macam apapun, tetap kembali ke dasar lagi. Karena ingat, dalam perjanjian baru pun emas, betul? Nah, karena itu basic dasar udah. Nah, sedangkan yang tanah, kenapa tanah? Tanah kan tidak bertambah, tanahnya itu aja. Ayo bincang Mas Daud. Tanah kan hanya itu aja, tidak mungkin bertambah, betul? Nah, jadi tetap yang paling aman dua ini. Nah, kenapa? Pada waktu terjadi Sunring zaman Presiden Soekarno, yang selamat itu yang megang apa? Tanah, emas, betul? Yang memegang itu. Nah, kalau kita perhatikan, ingat, nilai rupiah akan turun, betul? Nah, jadi walaupun elit global apapun, tetap dua ini. Oke? Makasih Pak. Baik. Gimana Pastor Joy? Setuju? Baik, setuju. Silakan Pak Agus, udah angkat tangan, mau bertanya. Bisa nyalakan mic-nya dan nyalakan kameranya. Pak Dautoni mau tanya, bagaimana untuk memprediksi segala sesuatu bahwa kita itu harus menyimpan emas sama memprediksi tentang tanah gitu, karena kita juga nggak tahu kan ke depannya, karena itu kan harus bimbingan roh dulu. Kalau kita main ikut-ikutan juga kita takut kita salah. Itu bagaimana Pak menurut Bapak Pak?
Ini ya, pengalaman saya beli tanah saya bagikan. Kalau kita beli tanah yang di dalam kota, harga sudah naik. Kalau misalnya per meternya 5 juta, tahun depan naik 10 juta, itu susah sekali. Betul nggak Pak Serjoy? Betul, Pak. Tapi kalau kita beli tanah di bawah 1 juta, misalnya 500.000, 300.000, tahun depan naik 600.000 atau 1 juta, itu bisa terjadi. Karena itu di bawah 1 juta. Jadi saran saya, beli tanah itu di bawah 1 juta. Dan di bawah 1 juta, pasti pinggir kota. Pinggir kota. Di daerah pinggir. Nah, tetapi yang harus 2 mobil lewat. Aksesnya itu ada, aksesnya bagus. Nah, kalau kita beli tanah, itu jangan memikir untuk beli kelihatan untung dijual dalam jangka pendek. Jangan. Jadi kita ini kalau beli tanah untuk jangka panjang. Jadi kalau saran saya, kalau beli tanah, jangan pakai uang bank atau uang panas. Jadi betul-betul kita ada uang lebih benar gitu loh. Nah, kalau itu utang bank pun kita harus prediksi benar. Artinya apa? Bahwa kita betul mampu pemasukan pengeluaran itu imbang gitu loh. Nah, tapi saran saya, kalau beli tanah, jangan ada utang. Itu ibaratnya menabung investasi. Menabung investasi jangka panjang. Nah, pinggir kota, setelah itu ada akses jalan, 2 mobil lewat. Nah, setelah 2 mobil lewat, tanahnya jangan hektaran. Karena tanah hektaran jualnya susah. Nah, maksimal di bawah 2.000. Nah, 2.000 meter itu udah maksimal. Nah, sebisa mungkin di bawah 2.000 dan mukanya selebar mungkin. Entah itu mukanya 100 atau mukanya itu 30 atau 20. Intinya satu, jangan beli tanah yang di atas harga 5 juta ke atas. Naiknya agak berat. Nah, di bawah 1 juta itu naiknya lebih cepat. Ini pengalaman saya. Ini bukan suara Tuhan, bukan. Ini bukan, ini pengalaman saya. Nah, ini bukan suara Tuhan, ini pengalaman saya. Dan selama saya beli tanah, dulunya belinya 200.000. Tiba-tiba naik jadi 1 juta, 2 juta. Itu mudah terjadi. Tetapi kalau kita udah belinya itu per meter itu 10 juta, naik 20 juta, itu susah sekali. Perlu waktu lama gitu loh. Jadi saran saya, di bawah 1 juta, pinggir kota. Akses mobilnya 2 mobil lewat. Akses jalannya, akses jalannya 2 mobil lewat. Itu cirinya. Ini pengalaman saya tapi. Nah, jangan yang hektaran, di bawah 2.000 aja. Gimana Pak Serjoy? Oke, Pak, saya sebelum ke yang angkat tangan, saya ada bacakan satu pertanyaan di chat, saudara. Saya ingin tanya tapi menyimpang dari pembahasan. Saya mau tanya kenapa pikiran seseorang dapat didengar oleh orang di sekitar. Cara dan sekuensis itu ya? Seperti apa caranya gitu? Ini ya. Setan itu tidak tahu keputusan hati kita. Tetapi bisa melihat gelagat dan kita bicara. Nah, supaya itu tidak terjadi, cuekin aja, jangan dihiraukan. Kebanyakan itu masuk ke sugesti. Oke. Ibu Eni Harjani, silakan Ibu. Gimana Ibu? Ini suami saya Pak Tony, Pak Daud mau dioperasi katarak, minta didoakan. Oke, kita doa ya. Ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Tumpang tangan Tuhan, sembuhkan matanya yang katarakin Tuhan, sembuh dalam Yesus. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Roh setan, roh jahat, roh gelap keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Amin. Lanjut. Terima kasih Pak Daud. Oke, Ibu Evawati. Selamat malam Pak Daud. Ya. Saya sudah pernah ketemu Bapak puluhan tahun silam waktu bawa retreat anak-anak SMA 51 di Puncak Pak Daud. Oke, lanjut. Jadi ini sehubungan tadi dengan Pak Tony Daud bilang investasi tanah, saya sih sudah mulai. Tapi nih Pak, karena Bapak bilang jangan yang 10 juta ke atas, doakan saya mau jual yang di Jakarta, saya mau pindahkan ke daerah. Karena memang saya sudah rasakan.
Saya mau jual yang di sini, saya mau pindahkan ke Bali G. Kebetulan kan Bali G itu lagi sekarang dimaju-majuin sama Pemda. Yang kedua ada tanah saya di Tanjung Merawa 4 hektar, nggak tahu saya bagaimana caranya, mohon supaya laku Pak Daud. Itu aja. Hanya saya beritahu Pak Sojoy, kalau beli tanah maksimal 2.000. Nah, kalau hektaran jualnya susah, betul nggak Bu? Ya dia sih panjangnya ada 200 meter, ya sudah terlanjur Pak. Tapi ingat, nanti itu untuk pengalaman. Ya. Nah, kalau tanah sebesar itu, kalau di pinggir kota, bisa dikapling-kapling untuk perumahan. Yang di Jakarta yang mau saya jual Pak Daud rumah, sama ada 2, saya mau pindahkan ke daerah. Karena kan harganya sudah di atas 10 juta per meter. Iya, kita doa Bu ya. Iya. Aku mohon kekuatan ilmu bekerja untuk Bu Irawati Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasai ilmu bekerja, berkati ya Tuhan, dan namamu diagungkan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sekarang saya Pak yang mau tanya Pak. Iya, lanjut. Oke Pak, pesan Tuhan hari ini kan Pak Daud kan lebih ke beli simpan emas, beli tanah, bercocok tanam. Apakah ini Pak Daud dapat sesuatu, ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya atau masa-masa antikris gitu loh Pak? Kalau tentang antikris sama kedatangan Tuhan saya tidak dikasih tahu. Oke. Tapi yang jelas 5 tahun inflasi, 5 tahun mutasi. Jadi kalau corona ini itu berarti sudah mau 2 tahun lebih, betul? Ya. Nah, pokoknya nanti puncaknya itu 5 tahun itu error. Nah, corona tahun ini kita belajar normal, artinya untuk menuju normal, dan kita akan berdampingan dengan corona ini. Pak Daud, apa dapat tentang cryptocurrency Pak, Bitcoin itu? Gini, kalau itu saya tidak dapat petunjuk Tuhan, tapi ini pengalaman saya. Ini ya pengalaman saya, bukan Tuhan. Ini pengalaman saya. Ingat, kripto tidak ada dasar hukumnya di Indonesia. Selama kita tinggal di Indonesia, jangan pegang kripto. Kenapa? Ingat, kripto itu tidak ada dasar hukumnya di Indonesia. Jadi segala sesuatu bisnis yang ada di Indonesia harus ada dasar hukumnya dan harus real, bukan yang menjanjikan macam-macam trading abal-abal gitu loh. Sekarang baru ribut kan trading abal-abal. Binomo. Betul nggak Pak Serjoy? Iya. Baik, ada Ibu Fiona yang sudah menyalakan mikrofonnya, mau tanya sesuatu, silakan menyalakan videonya. Bukan yang menjanjikan macam-macam trading abal-abal. Halo, ada pertanyaan lagi, saudara? Mungkin yang di chat saya baca aja, Pak. Kalau Pak Daud mau tanya, saya sering mimpi ketemu dengan keluarga-keluarga yang sudah meninggal dan bisa berkomunikasi. Itu berarti ada kutuk alam kubur, harus dibatalkan, putuskan demi nama Yesus. Oke. Ada pertanyaan lagi, saudara? Silakan. Saya lagi dong, Pak Daud minta pelepasan. Jadi waktu kecil saya ini Pak Daud komunikasi. Boleh ya Pak Daud nambah ya? Ya. Boleh ya Pak Pastor? Jadi waktu kecil ceritanya begini, orang tua saya itu nggak ke dukun, cuma ada orang datang katanya gini, maka semua usahamu hancur karena apa? Ini nenek moyangmu di atas beberapa generasi pergi adu ilmu supaya nemu kuburannya di mana, bikin gondang 7 hari 7 malam. Papa saya nggak mau, papa saya bilang, enggak, saya udah Kristen. Jadi papa ini pikir udah Kristen udah cukup. Mereka kalau HKBP itu kan nggak tahu pemutusan kutuk, nggak tahu. Tapi memang nyatanya abang saya kalau sudah ada naik, saudara-saudara saya agak naik sedikit, patah terus gitu. Saya sudah kasih tahu mereka, kalian harus pelepasan. Batalkan kutuk. Dan ada saudara saya di sini. Coba lihat Pak Daud kan suka dikasih Tuhan penglihatan, nih saudara saya. Coba ada apa nih Pak Ini Daud? Ada roh bangkrutnya nih. Iya, memang terus habis, apapun yang ada habis. Tolong doakan kita doa Ibu ya, kita angkat tangan. Yes, Tuhan.
Darah Yesus hancurkan kutuk kebangkrutan. Amin. Darah Yes. Yesus hancurkan kutuk sial. Darah Amin. Yesus hancurkan kutuk masa depan. Amin. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus Amin. buka jalan berkat. Darah Amin. Yesus buka masa depan. Bebaskan Amin. dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Amin. Kuasa Yesus yang bekerja. Amin. Amin. Lanjut, Terima Pastor kasih, Joy. terima kasih, terima kasih. Oke, silakan saudara, ada pertanyaan lagi? Pak, ini boleh tanya? Siapa ini? Ini saya Mela, ini kakak saya ini kan minta tolong doakan apa ada untuk keturunan dan dia juga tinggal di Bali Pak gitu. Ini ada dari garis keturunan, jadi sering ngalami banyak ini, kayak ada masalah sial gitu loh keluarganya. Itu kalau doakan boleh nih, ya. Bisa boleh kita minta tolong doakan Pak? Ya, kita ada untuk matakan kutuk ini dari garis keturunan. Berarti kakek neneknya atau orang tuanya pernah terlibat kuasa gelap. Ya. Angkat tangan ya. Darah Yesus hancurkan kutuk keturunan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, roh-roh jimat, roh terkutuk, roh gelap, keluar demi Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Doa darah Yesus ya. Oke, lanjut. Silakan saudara yang mau bertanya langsung nyalakan mic dan videonya. Saya boleh? Silakan. Pastor. Oke. Shalom Pastor Jo, shalom Pastor Lanjut. Tony. Halo, suara saya kedengeran? Oke. Kedengeran, lanjut aja. Oke, baik. Pastor, waktu itu sempat Pastor Daud tadi sempat mendoakan saya beberapa waktu yang lalu, katanya ada sesuatu di saya, ada yang ngikutin, ada roh gitu. Saya nggak tahu masih ada atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya punya keluarga 4, 2 laki 2 perempuan. Saya ngeliat ini kalau yang perempuan mereka sudah menikah dan mereka ikut tudung suami-suaminya. Nah, saya ngelihat ini kakak saya dan saya itu, kalau saya ngelihat ya Pastor ya, itu kayak apa ya? Kayak mau ngomong masalah finance itu kayak apa ya? Kayak mentok gitu loh, nggak mau dibilang sukses, nggak sukses amat nggak sukses lah gitu loh. Bahkan kakak saya pun juga belum menikah, tapi pekerjaannya juga kayak mentok gitu. Saya nggak tahu ada apa gitu dari orang tua saya, gitu sih. Kita mata di kamera. Kalau Jeremy ini udah bebas, sudah tidak ada. Haleluya. Tapi kita doain ya, supaya Tuhan berkati ya. Terima kasih. Kumohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan, bebas dari kutuk. Aku mohon kuasa Tuhan bekerja, berkati Jeremy Tuhan, dan nama Yesus diagungkan. Amin. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, Ibu Lice. Ya, selamat sore Pastor Jo dan Pak Daud. Oke, lanjut. Ini mama saya sudah umur 91. Kalau pagi sih suka ikut Zoom doa imam, streaming. Minta doakan, suka diam-diam tuh ada rasa takut gitu. Oke, kita doa ya Ibu Lince, tidak ada masalah ini. Ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, ulurkan tanganmu Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan, diberkati Tuhan. Berikan kekuatan iman dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daud. Ya. Pastor Joy, yes. Dalam kitab Mazmur dikatakan, umur manusia itu 70 sampai 80. Di atas itu kebanggaannya adalah apa Pastor Joy? Kesusahan, betul enggak? Makanya udah umur di atas 80, ada encok lah, ada boyok lah, ada macam-macam. Jadi kalau kita diberi umur 70-80 itu adalah anugerah. Di atas 80, nah itu. Pak, mau tanya lagi, apakah ada kemungkinan gangguan roh orang mati gitu Pak? Tidak ada Bu, hanya sugesti kejiwaannya dia aja. Oh gitu ya Pak. Oke lanjut. Pak saya boleh tanya kalau untuk kalau saya Pak apa masih ada
garis kutu keturunnya karena tadi saudara saya Pak, kakak saya. Ini Sorry, siapa ini? Tidak Siapa kelihatan. ini? Oh, maaf saya Mela. Oke. Ya, silakan Ibu Mela. Gimana Ibu Mela? Halo Pak. Oh, Ibu maaf, Mela Pak, dulu, saya silakan kan, Ibu Mela. Ya. Ya. Gini Pak, tadi kan kakak saya yang dari Bali itu didoakan. Saya ini mau menanyakan kalau saya kan adiknya. Kalau saya apa enggak kutub? Saya ada doa juga sih untuk pelepasan kutu. Apa sudah lepaskan atau gimana Pak untuk keturunan dari keluarga saya? Tidak ada Ibu Mela. Oh, tidak ada. Makasih Lanjut. ya Pak Tony. Oke, Bapak Robert, silakan Pak Robert. Ya, selamat malam Pak Jo, selamat malam Pak Daud. Saya mau minta didoain Pak Daud. Ini kemudian ada anak saya juga. Apakah kami ada kutu keturunan atau ada hal yang harus dilepaskan gitu Pak Daud? Halo Pak Daud. Coba ya, ini sebabnya ketutup nggak kelihatan ya. Agak nyamping gini ya. Oh, ini yang kacamata ada nih, harus dibebasin dulu. Angkat tangan ya. Ya. Ikuti. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan berkat. Amin. Amin. Lanjut. Kalau saya Daud, apakah masih ada? Tidak ada. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Daud. Jo, saya Deborah Jo. Di mana? Saya Deborah Jo. Ahong. Ya, silakan Bu. Saya Deborah Ahong, Pak. Ya, silakan. Ada gambarnya ini. Pak Daud. Ada orangnya. Tunggu sebentar, Bu. Ini saya. Cari Ibu di mana? Saya Deborah. Iya, tahu. Saya lagi cari akunnya. Kok sorry, tolong dibantu kok supaya bisa langsung. Oke. Saya Deborah. Bukan ini kok. Pakai ungu. Pakai baju ungu. Aku ID-nya apa namanya? Deborah Ahong ID. Ya udah. Silakan. Nah, Ibu Deborah. Ya, Pak Daud. Saya minta tolong, ini di pinggul saya boyok tuh. Memang orang tua, mama juga sakitnya begitu. Apakah ini ada kutuk apa bagaimana? Suka sakit. Mata juga dan coba lihat aja Pak, gimana untuk pelayanan apa segala nih Pak. Ada nih Bu, hanya fisik aja. Ya. Oke, kita doa ya. Iya, untuk pelayanan. Kuasa bekerja, kekuatan yang bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat sabda Tuhan. Amin. Amin. Lanjut. Baik saudara, untuk supaya teratur. Thank you, Jo. Kalau dipanggil baru bicara ya, supaya teratur. Jadi saya panggil namanya, Anda boleh bicara. Oke. Bapak Yohanes PSS, silakan Pak Yohanes. Salam Pak, salam. Ya, gimana Pak Yohanes? Iya Pak, saya lagi di rumah sakit, minta bantuan doanya. Mungkin karena roh jahat Pak yang ganggu saya Pak, karena dicek di sini normal semua. Ya, ini ada. Angkat tangan ya, doain. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, roh jimat, roh gelap keluar demi Yesus. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Roh jahat keluar demi nama Yesus. Lanjut. Ibu Maria. Silakan Ibu Maria. Ya. Terima kasih Pak. Ibu Maria. Ibu Maria.
Terima kasih Pak. Saya Maria. Saya sudah berdoa untuk adik saya 33 tahun Pak. Dia kecenderungannya suka utang nih Pak. Tapi dia enggak di satu rumah sama saya Pak. Jadi Ibu ya, kerja di mana nih Bu? Ada CMB. ya dulunya. Tapi sekarang udah enggak. Tapi CMB itu Christ is my boss gitu Pak. Jadi tetap saya pakai. Oke, kita doa supaya adik bertobat ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Lalu satu Tuhan dan namamu dimuliakan demi nama Yesus Hamasia. Amin. Makasih Pak. Makasih. Ibu Meliana, silakan. Iya, Pak Daud, saya mau minta dukungan doa buat suami saya. Saya udah mendoakan dia berpuluh-puluh tahun, kok dia belum mau terima Tuhan Yesus, Pak. Gimana? Suami saya udah mendoakan berpuluh-puluh tahun, 30-40 tahun. Kok belum terima Tuhan Yesus ya, Pak? Itu perlu waktu pergumulan, Bu. Percaya Tuhan jamah indah pada waktunya, Bu. Oh gitu. Nggak ada kutuk atau apa gitu ya, Pak? Oke. 3 kali lagi ya, Pastor Joy. Oke. Makasih, Pak. Lanjut. Ibu Eva. Ngomong lagi Pak Jo, aduh luar biasa aku hari ini, berhari-hari ini anak saya Pak Daud lihat. Dulu, Ibu Eva, Ibu Eva. Oh saya. Ibu Eva. Ya Pak. Oke, silakan. Ada nggak kutuk turunannya Pak? Terus pergumulan banyak. Ibu Eva yang mana dulu, tunggu sebentar. Ini kan, ada mute-nya dibuka dulu Bu Eva. Ibu Eva R dulu. Ya, oke. Shalom Pak Daud, Pak Jo, terima kasih waktunya. Kembali ke masalah investasi Pak, mungkin untuk orang yang ada uangnya, ada dananya, mungkin bisa untuk mencari aman, rasa damai sejahtera itu. Tapi untuk kita ibu rumah tangga yang mungkin hanya memiliki dana beberapa, mungkin di bawah sekitar 30 juta saja, Pak Daud, cara aman kita seperti apa nih Pak? Seperti saya, apalagi seorang single parents, ya, saya menghidupi 2 orang anak, saya berusaha di perotian, bakery. Nasihat apa nih Pak Jo? Apakah uang itu harus saya tarik dari bank atau bagaimana? Mohon maaf Pak Jo. Kalau uang hanya di bawah 30 juta, ya, itu tetap untuk pegangan. Sebabnya kita perlu uang cash juga. Tapi tetap di bank aja ya Pak ya? Iya, tenang aja. Penting bank pemerintah ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Daud, itu saja. Tuhan berkati. Lanjut. Oke, Ibu Diana ya. M. Ya, saya Pak Daud. Ibu Diana, Diana M ya, nyalakan videonya dong. Oke. Diana, nggak ada M ya Pak? Ini Dina M. Saya berdasarkan urutannya. Ya, oke. Ibu Dina. Iya. Shalom Pastor Daud, mau tanya, ini suami sering diliatin di rumah, terus apa masih ada ada setannya atau udah kita masih ada kutuk atau enggak ya? Ada penunggunya di rumah ini, kayak ada bayangan hitam ya. Angkat tangan ya Bu, angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Darah roh jahat keluar dari tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar dari tempat ini. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar dari tempat ini. Amin. Amin. Kasih Pak Dani S, silakan Pak Dani. Gimana Pak Dani? Ya, shalom Pak Daud. Saya mau tanya, apakah saya dan istri ada kutuk keturunan atau roh-roh yang ngikutin gitu? Udah nggak ada nih Bapak. Udah nggak ada Pak. Ya, tak doain tapi tetap ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, awat saya pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang hendak menjadi. Demi nama Yesus Hamasia. Amin. Amin. Oke. Pak Daud sebentar. Saya kan marketing
apartemen. Kadang kalau misalnya ke unit-unit tertentu itu saya suka ada baret-baret, itu gimana ya? Kayak ada goresan-goresan gitu. Coba dekatkan mata di kamera. Tidak ada masalah, Bu, hanya perasaan aja. Oh, oke. Thank Oke, you. Pastor Joy. Sekali lagi ya. Oke, Ibu Yuliana. Ini sekali lagi ya. Oke, terakhir ya. Yang lainnya Halo, kalau Bu belum dapat giliran, minta maaf ya karena terbatas juga. Gimana Bu Liana? Ya, Pak Daud, saya mau tanya, apakah saya masih ada kutuk keturunan atau apa, Pak Daud? Ini pernah didoakan, Bu, sudah bebas, Bu. Oh, sudah bebas. Oke. Terima kasih, Pak Ya, Daud. kita doa Bu Liana. Aku Ya. mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan. Dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Terima Kita doa kasih. untuk semuanya, Pastor Joy. Ya, baik. Silakan semuanya boleh dinyalakan Pak Daud mau videonya. nanya, saya ada keturunan. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus bekerja, jamah kami semua, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin.